Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, saat masih kecil saya suka sekali bermain games Super Mario Bros. Super Mario Bros adalah permainan platform klasik yang pertama kali dirilis oleh Nintendo pada tahun 1985. Dalam game ini, pemain mengendalikan Mario atau Luigi. Mereka ialah tukang ledeng ikonik yang harus menyelamatkan Princess Peach dari cengkraman Bowser, raja dari Koopa. Raja Koopa ialah penjahat utama yang berbentuk kura-kura besar dengan cangkang berduri. Dalam misi penyelamatan ini, Mario dan Luigi harus berlari melewati berbagai rintangan, menghindari musuh dan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan misi mereka. Jika mereka terlalu lambat atau tidak berhati-hati, mereka akan gagal. Dan game ini memang sangat seru. Namun di sisi lain, saudara-saudara, saya menemukan ada kemiripan antara permainan Super Mario Bros. Dengan kehidupan orang percaya di dalam dunia ini, di mana orang percaya juga harus berhati-hati dalam menghadapi tantangan agar tidak kalah dan jatuh dalam dosa. Mereka juga mempunyai waktu yang terbatas hidup di dalam dunia ini. Dan jika waktu sudah dekat, apa yang harus mereka lakukan? Saudara-saudara, kondisi ini dibahas oleh Rasul Petrus di dalam suratnya kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil, di mana Rasul Petrus mengingatkan tentang waktu yang sudah dekat dan juga cara menghadapinya. Saudara-saudara, bagaimana cara kita menghadapi waktu yang sudah dekat? Mari kita renungkan melalui 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara jemaat yang menerima surat Rasul Petrus, sebagian besar adalah orang-orang yang bertobat setelah mendengar khotbahnya di hari Pentakosta. Mereka kembali ke kota masing-masing dan disebut sebagai pendatang atau perantau untuk mengingatkan bahwa mereka hanyalah penjara di dunia yang membenci Yesus Kristus. Karena mengikut Kristus, mereka pun dibenci dan mengalami penganiayaan serta penderitaan. Lalu bagaimana mereka merespon kondisi seperti ini? Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk merespon dengan iman yang benar, yaitu dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rela menderita dengan tidak bersalah, tetap benar dan luhur. Jika memperhatikan ayat 7, Rasul Petrus mengawali pembahasannya dengan mengingatkan tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pernyataan ini mengingatkan tentang waktu atau peristiwa yang mendekat atau kondisi yang akan segera terjadi. Jika kalimat ini dihubungkan dengan akhir dunia, berarti itu akan segera terjadi. Jika dihubungkan dengan kematian, maka peristiwa itu sudah dekat. Dan mungkin peristiwa tersebut akan dipercepat melalui cobaan yang sedang mereka hadapi. Dan Rasul Petrus mengingatkan jemaat untuk merespon waktu yang sudah dekat itu dengan menguasai diri dan menjadi tenang, supaya mereka dapat berdoa. Saudara-saudara, menurut Martin Luther, memahami kesudahan segala sesuatu bukan hanya sebagai tanda akhir dunia, tetapi juga sebagai pengingat bagi orang percaya agar mereka tidak terikat pada hal-hal duniawi, melainkan hidup dalam kesadaran akan kedatangan Kristus. Luther juga menekankan bagian tentang kuasailah dirimu dan jadilah tenang, yang menurutnya berarti bahwa orang Kristen harus menjaga iman mereka, menjauhi godaan, dan selalu dalam keadaan siap untuk berdoa serta menjalani hidup dalam kehendak Tuhan. Bagi Martin Luther, doa adalah senjata rohani utama untuk tetap bertahan di tengah kesulitan dan penderitaan. Luther sendiri sangat menekankan kehidupan doa sebagai bagian dari iman yang sejati. Saudara-saudara, dengan memiliki penguasaan diri dan ketenangan, kita tidak akan mudah khawatir atau terjerumus dalam dosa. Sikap ini juga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dalam doa, sehingga kita tetap teguh dalam iman dan siap menghadapi waktu yang sudah dekat dengan pengharapan yang benar di dalam Kristus.
Saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengingatkan kita untuk sadar bahwa hidup kita ada dalam waktu yang terbatas. Kita tidak tahu kapan akhir zaman atau akhir hidup kita tiba. Kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Ini berarti kita perlu memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekal, seperti memperdalam hubungan dengan Tuhan, melayani sesama, dan hidup dalam kasih. Selain itu, kita juga harus menguasai diri dalam menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudara, dunia penuh dengan tantangan dan godaan yang dapat melemahkan iman kita. Rasul Petrus menasehati agar kita tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Dengan menguasai diri, kita bisa menghindari reaksi emosional yang berlebihan dan tetap bertindak dalam kebenaran. Dan terlebih lagi, kita harus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kehidupan doa yang konsisten akan menolong kita menghadapi kesulitan dengan hati yang kuat, dan kita akan mampu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin, saudara-saudara. Soli Deo Gloria.